Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya yang duduk di kelas 11 akuntansi. Kita lanjutkan pelajaran kemarin yaitu tentang PKK, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu materi tentang memahami kewirausahaan dan wirausaha yang telah dipelajari kemarin. Nah, kita lanjutkan pelajaran PKK yang telah kalian pelajari kemarin tentang pengertiannya itu sudah. Sekarang kita lanjutkan yang pertama, yaitu mengenai unsur-unsurnya, kemudian fungsi wirausaha, kemudian keterampilan, pengetahuan, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, begitu juga dengan karakteristik seorang wirausaha. Kita bahas satu persatu bagaimana materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tentang unsur-unsur kewirausahaan. Untuk unsur-unsur kewirausahaan, yaitu seorang wirausaha harus mempunyai motivasi, kemudian visi, komunikasi, optimisme, dorongan, dan semangat dari seorang wirausaha, serta bisa mempunyai kemampuan di dalam memanfaatkan peluang, gitu ya. Jadi itu merupakan unsur yang harus dimiliki seorang wirausaha. Kemudian yang kedua mengenai fungsinya. Fungsi daripada wirausaha yaitu memperkenalkan produk baru atau barang baru yang akan dijual. Yang kedua, melaksanakan metode produksi baru. Kemudian yang ketiga, membuka bahan dan sumber-sumber baru. Semuanya ini serba baru karena kita akan memulai dari membuka usaha. Kemudian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, ya? Yang harus dimiliki wirausaha adalah yang pertama atau yang A di sini adalah mengenai pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah kemampuan. Kita bahas satu persatu mengenai apa yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu mengenai pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan mengenai usaha yang harus dirintis atau dimiliki seorang wirausaha dan dalam lingkungan usaha yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab seorang wirausaha itu harus kalian ketahui, ya, bahwa ini sangat penting sekali. Peranannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana terhadap wirausaha nanti, ya, sehingga nanti di dalam berwirausaha bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Ini jelas karena dengan manajemen yang bagus, organisasi yang bagus, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Selanjutnya yaitu tentang tadi pengetahuan, sekarang tentang keterampilan. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang wirausaha itu? Yaitu keterampilan tentang konsep, ya, konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. Jelas nanti di dalam berwirausaha itu akan mendapatkan suatu risiko, itu sudah pasti ada. Nah, itu harus benar-benar ada konsepnya, bagaimana cara mengaturnya, gitu. Yang kedua, keterampilan kreatif dan menciptakan nilai tambah. Kreatif itu, ya, jadi seseorang wirausaha itu harus kreativitas, ya, dan menambah nilai
Dengan menambah nilai akan menambah nilai jual, akan menambah keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Kenapa? Karena seorang wirausaha itu tidak tergantung pada orang lain, harus bisa memimpin dan mengelola. Bagaimana cara memimpin dengan tenaga kerjanya, kemudian mengelola mengenai manajemennya. Semua ada yang dalam perusahaan itu adalah kalian sendiri yang menjadi seorang pemimpin, karena wirausaha itu kemarin sudah saya sampaikan harus menjadi bos sendiri. Selanjutnya, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi jelas. Orang wirausaha harus pandai berkomunikasi dan berinteraksi kepada pelanggan atau konsumen. Dengan adanya keterampilan itu nanti akan mendapatkan relasi yang banyak, konsumen yang banyak, ya, sehingga kita akan menjadi wirausaha yang besar. Yang terakhir yaitu keterampilan teknik usaha yang akan dilakukan, ya, teknik atau cara-cara usaha yang dilakukan nanti di dalam operasional berwirausaha. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan dalam berwirausaha. Kemampuan seorang wirausaha yaitu yang pertama, mampu merumuskan tujuan hidup atau usaha, ya, yaitu merumuskan tujuan yang diperlukan adanya perenungan dan koreksi diri, mengoreksi dirinya sendiri, kemudian diamati berulang-ulang dan dipahami, ya, sehingga kalau kita mengamati, mengoreksi yang telah kita lakukan itu akan menjadi kemampuan lebih baik, karena itu merupakan guru yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, memotivasi diri, yaitu melihat suatu tekad yang besar terhadap diri sendiri. Itu adanya memotivasi, dorongan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, berinisiatif jelas. Seorang wirausaha punya inisiatif, ya, tidak diam saja, tidak hanya monoton saja apa yang dilakukan itu saja, sehingga menimbulkan kejenuhan, ya, kebosanan. Maka harus punya inisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga bisa menimbulkan inisiatif pada diri seorang wirausaha. Selanjutnya, kemampuan berinovasi, ya, jadi beda, ya, kreatif dan inovasi. Kalau kreatif itu menciptakan suatu produk, kalau inovasi itu pembaruan, yaitu memperbarui barang yang sudah ada, ya, sehingga menjadi barang yang bagus dan unik, sehingga menjadi barang yang menarik, gitu, ya. Atau mengkombinasikan barang yang sudah ada dan yang belum dikombinasikan. Kemudian kemampuan membentuk material, sosial, dan intelektual, ya, pemikiran yang intelek, yang berpendidikan. Selanjutnya, mampu mengatur waktu dan membiasakan diri, ya, seorang wirausaha harus bisa mengatur waktunya dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan yang tidak menunda-nunda pekerjaan. Kalau pekerjaan itu ditunda-tunda, akhirnya menjadi banyak sehingga memakan waktu dan kita akan ketinggalan informasi-informasi yang ada dan membuang waktu yang sudah direncanakan. Selanjutnya, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dan dari pengalaman yang baik atau yang menyakitkan, gitu, ya. Jadi kita tidak perlu merasa berlarut-larut dalam kesedihan bila itu ada yang merasa menyakitkan di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kemampuan mental yang dilandasi oleh agama. Kalau mental kita dilandasi agama, kita akan berjalan dengan lurus dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun yang ada di sekitar kita dalam kenegatifan atau keterpurukan juga. Selanjutnya, pengetahuan sudah, keterampilan sudah, kemampuan sudah. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini, karena di dalam KD yang saya sampaikan bahwa dalam keterampilannya kita harus mengelompokkan karakter-karakter dalam
wirausahawan itu. Karakter itu adalah sifat, ya, sifat atau watak seseorang yang harus dimiliki seorang wirausaha. Apa saja itu? Yang pertama, ya, di sini adalah mengenai karakternya yang kita pelajari depan. Karakter, sifat, karakter, sifat atau watak, yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Itu yang harus kalian miliki, yaitu apakah kreativitas itu? Ya, kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Ya, tadi sudah ada kaitannya dengan ini. Kreatif itu kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Kemudian yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja yaitu suatu pekerjaan yang harus dikerjakan secara giat, rajin, tekun, ya, etos kerjanya harus tinggi, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah mandiri, tidak ketergantungan. Karena di dalam berwirausaha itu diharapkan memang bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bekerja pada orang lain, tidak tergantung pada orang lain, bisa mandiri untuk membuka usaha sendiri, menjadi bos sendiri. Kemudian yang selanjutnya, berani menghadapi resiko, gitu, ya. Karena seorang wirausaha harus berani di dalam mengambil risiko apa yang dialami, karena risiko itu bisa bisa terjadi kerugian, ya. Kemudian kerugian itu berupa apa saja, bisa terjadi bencana, ditipu, kerusakan produk, gitu. Selanjutnya, motif berprestasi tinggi, gitu, ya. Kalau dengan ini jelas, ya, seorang wirausaha harus, kalau mempunyai prestasi, itu merupakan suatu motivasi untuk berkembang di dalam berwirausaha. Kemudian selanjutnya, selalu mencari peluang. Mengapa seorang wirausaha harus mencari peluang? Karena dengan adanya peluang kita akan mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang diharapkan pada kesempatan tersebut, karena kesempatan kalau tidak diambil tidak bisa diulang kembali. Itu merupakan suatu paling berharga kesempatan yang harus kalian perhatikan. Yang terakhir yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Karena nanti kalian adalah menjadi seorang wirausaha yang sukses, jelas-jelas nanti akan menjadi seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan atau usaha nanti. Jadi tidak sekedar menjadi seorang tenaga kerja. Nanti kalau menjadi pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan, nanti bisa memimpin dengan bagus dan mengelola manajemennya juga dengan bagus. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Penjelasan materi ini kalian benar-benar bisa menyimak dengan baik, ya. Bisa kalian ulang juga videonya, nanti kalian menambahkan catatan-catatan penting yang nanti akan menjadi materi dalam soal-soal yang perlu kalian jawab. Nah, itu untuk materi dari PKK hari ini. Kita lanjutkan minggu depan atau pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya untuk pelajaran materi. Kita berterima kasih, diberi kesehatan, selalu semangat, ya. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.